selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dianto SEMM, sebagai dosen program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Kebetulan spesialis saya mengajar mata kuliah manajemen pemasaran, yang menjelaskan tentang metode dan strategi manajemen pemasaran yang berbobot 3 SKS. Mata kuliah ini akan membahas lingkup manajemen pemasaran yang juga beradaptasi dengan konsep pemasaran digital sebagai bentuk respon terhadap semakin masifnya perkembangan teknologi. Maka manajemen pemasaran juga harus mampu adaptif agar mampu menjadi peran strategis dalam implementasi manajemen pemasaran. Dengan mengikuti mata kuliah manajemen pemasaran ini, maka mahasiswa diharapkan bukan hanya paham tentang teori, konsep, tetapi juga paham terhadap bagaimana implementasi terhadap masyarakat sekitar dan mampu mempraktekkan manajemen pemasaran. Yang kedua, mahasiswa diharapkan juga mampu memahami perencanaan strategi pemasaran. Kemudian yang ketiga, mampu menerapkan dan mengembangkan strategi pemasaran dengan tepat. Ketiga, memahami dan mengidentifikasi karakteristik dan perilaku konsumen serta memaksimalkan hubungan dengan pelanggan. Kemudian selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu menentukan alat pemasaran yang tepat dan strategis, terutama pada era pemasaran digital, sehingga para mahasiswa mampu beradaptasi dan mampu menggunakan ruang digital sebagai salah satu alat pemasaran untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk atau jasa. Kemudian selanjutnya, memaksimalkan keputusan utama dalam manajemen pemasaran. Yang keenam, mampu menganalisis pasar bisnis dan pasar konsumen. Kemudian yang selanjutnya, mengevaluasi dan mengendalikan pasar masa depan. Untuk mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang update dan bersifat kasuistik agar dapat membantu dan mempermudah pemahaman mahasiswa dalam manajemen pemasaran. Beberapa topik yang akan dibahas dalam satu semester ke depan. Yang pertama adalah manajemen pemasaran dan menjelaskan peran penting pemasaran, sehingga dalam konsep ini mahasiswa diarahkan terhadap interpretasi dasar tentang pasar, pemasaran, dan manajemen pemasaran. Yang kedua, menjelaskan tentang perencanaan strategis pemasaran dan perilaku pembeli serta mengembangkan strategi pemasaran dan perilaku perencanaan pemasaran, sehingga mahasiswa mampu memahami perkembangan perilaku konsumen sebelum dia menciptakan produk atau jasa. Yang ketiga, menjelaskan tentang bagaimana mengumpulkan informasi dan menindai pasar, artinya mengidentifikasi pasar sasaran dan target pasar. Yang keempat, melaksanakan riset pemasaran dan meramalkan permintaan. Artinya mahasiswa digiring untuk mampu melakukan penelitian atau riset manajemen pemasaran atau perilaku konsumen, sehingga sebelum dia menentukan produk atau jasa apa yang akan di-up di sosial media atau secara real, maka mereka harus melakukan riset terlebih dahulu. Yang kelima, menciptakan nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan. Kita tahu bahwa pelanggan adalah prioritas utama, maka tidak ada pelanggan, tidak ada bisnis. Jadi mahasiswa digiring juga untuk mampu menjaga hubungan dengan pelanggan sebagai bentuk menciptakan loyalitas jangka panjang.
Kemudian selanjutnya menganalisis pasar bisnis dan pasar konsumen. Jadi di pasar bisnis nanti mahasiswa juga digiring terhadap posisi dia, apakah dia sebagai pasar bisnis atau perantara dalam tingkat transaksi penjualan barang atau jasa, atau dia berposisi sebagai penjual langsung pada konsumen akhir. Yang kedelapan, menjelaskan tentang bagaimana menciptakan ekuitas merek. Kemudian selanjutnya membentuk, mengelola, dan mengembangkan positioning merek. Karena dia harus tahu apakah merek atau produk yang dia buat sebagai leader market, apa sebagai follow market. Dengan mengetahui posisi produk atau jasanya, maka dia harus mampu menganalisa target pasar sasaran. Kemudian selanjutnya menjelaskan bagaimana menghadapi persaingan. Nah, kita tahu bahwa pasar modern merupakan pasar dengan dinamika yang cukup tinggi, sehingga sangat mungkin banyaknya bermunculan kompetitor-kompetitor baru, dan kita harus mampu menjadi kompetitor yang lebih unggul dan kemudian memiliki kemampuan terhadap produk atau jasa yang kita ciptakan. Kemudian selanjutnya menganalisis pemasaran global. Hari ini dalam marketing digital kita dituntut untuk bukan hanya bagaimana memiliki kemampuan menggunakan teknologi digital, tetapi juga kita harus terus adaptif terhadap pengembangan penggunaan teknologi informasi, sehingga pemasaran global produk dan jasa yang kita up di sosial media harus mampu memaksimalkan ruang-ruang digital, sehingga produk atau jasa kita bisa dipromosikan atau dikenal secara global. Selanjutnya mendeskripsikan organisasi pemasaran holistik. Nah, ini akan digiring mahasiswa untuk mampu menganalisis bagaimana kemudian bukan hanya menjual, tetapi harus mampu melihat motivasi pembelian dari calon konsumen dan bahkan pelanggan. Setelah kita tahu gambaran mata kuliah yang saya ampu, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik dan metode pengajaran. Pertama, yang saya lakukan adalah metode ceramah atau menyampaikan secara langsung agar lebih mudah dipahami oleh mahasiswa. Yang kedua, menggunakan textbook. Dengan menggunakan textbook akan membiasakan mahasiswa untuk banyak membaca dan memperkaya referensi, sehingga membantu mempermudah pemahaman manajemen pemasaran. Yang ketiga, saya menggunakan case study di kelas. Dengan metode ini mahasiswa diberikan topik-topik update untuk dibahas, kemudian dipresentasikan dan didiskusikan dengan membagi kelompok. Metode ini diharapkan mampu membiasakan mahasiswa dalam menyelesaikan kasus-kasus manajemen pemasaran. Kemudian yang keempat, metode interaction. Saya mencoba menggiring mahasiswa untuk aktif bertanya terkait materi perkuliahan dan kasus-kasus real yang terkait dengan manajemen pemasaran. Hal ini membantu mahasiswa berani mengutarakan pertanyaan dan pendapatnya dalam ruang perkuliahan agar perkuliahan berjalan komunikatif. Kemudian yang kelima, interaktif. Metode ini juga menggunakan metode Google Meet sebagai media untuk mempermudah menyampaikan dan diskusi jika perkuliahan dilakukan secara daring. Kemudian ada metode diskusi grup. Nah, metode ini saya buat grup kelas melalui media WhatsApp untuk diskusi-diskusi di luar kelas agar mahasiswa juga aktif diskusi terkait dinamika dan perkembangan manajemen pemasaran. Pada pertemuan perkuliahan pertama, biasanya saya menyampaikan kontrak kuliah dengan topik bahasan. Yang pertama, bagaimana konsep penilaian selama perkuliahan satu semester agar mahasiswa memiliki strategi dalam mengikuti kuliah saya dan dapat memaksimalkan nilai yang ditargetkan. Yang kedua, persentase kehadiran. Ini juga perlu dijelaskan. Hal ini penting untuk disampaikan agar mahasiswa berusaha memaksimalkan waktu agar dapat ikut perkuliahan.
Kemudian yang ketiga, tugas. Tugas diberikan untuk menjadi nilai tambah bagi mahasiswa. Kemudian selanjutnya menjelaskan tentang referensi. Dengan adanya penjelasan referensi dapat membantu mahasiswa memperkaya dan memperdalam topik dan pemahaman manajemen pemasaran. Dengan penyampaian kontrak kuliah, maka diharapkan mahasiswa tahu dan memahami lebih awal terkait sistem perkuliahan manajemen pemasaran yang saya ampuh dengan mengetahui lebih awal terkait sistem perkuliahannya. Mahasiswa memiliki waktu dan strategi sehingga dapat memaksimalkan dan mempersiapkan lebih awal, dan diharapkan mahasiswa juga mampu mengoptimalkan waktu untuk mendapatkan nilai maksimum. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait deskripsi perkuliahan mata kuliah manajemen pemasaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.